Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alauddin dari kelas Geografi 2018 C dengan NIM 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika kependudukan di Indonesia yang terletak pada KD 3.5 kelas 11 semester genap. Apa sih artinya dinamika penduduk atau yang disebut dinamika kependudukan? Nah, di sini arti dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk. Jadi perubahan-perubahan tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk pada suatu negara atau pada wilayah tersebut. Jadi dapat diartikan dinamika pendudukan ini adalah perubahan pada keadaan penduduk. Bisa bertambahnya suatu penduduk di daerah wilayah tersebut, bisa permasalahan yang diakibatkan pada penduduk pada daerah tersebut dan lain-lain. Nah, materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu sumber data kependudukan. Sebagai salah satu unsur dari sebuah negara, penduduk menjadi modal utama bagi pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, perlu diketahui jumlah komposisi persebaran penduduk yang bersumber dari data kependudukan. Slide selanjutnya akan saya jelaskan. Sumber data kependudukan dibagi menjadi 3. Next. Di sini saya menyajikan ada 3 gambar. Yang pertama ada petugas sensus ya. Apa yang kalian tahu tentang sensus penduduk ini? Nah, sensus penduduk ini adalah pencatatan seluruh penduduk secara serentak dengan tujuan utama untuk mengetahui jumlah penduduk. Nah, persebaran dan karakteristik penduduk. Sensus penduduk dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Berdasarkan status tempat tinggal penduduk, ada 2 macam sensus, yaitu sensus de jure dan sensus de facto. Nah, sensus de jure ini mencatat pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang bertempat tinggal di daerah atau tempat diadakan pencatatan sesuai identitas penduduk dimiliki. Sedangkan sensus de facto yaitu pencatatan yang dilakukan terhadap penduduk yang tinggal di suatu daerah pada saat dilakukan pencatatan. Nah, dalam pelaksanaan sensus ini terdapat 2 metode, yaitu metode canvasser dan metode householder. Yang pertama, metode canvasser, yaitu sensus penduduk dengan cara petugas sensus mencatat identitas dan mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diperoleh dari penduduk. Sedangkan metode householder, metode ini dilakukan dengan cara memberikan daftar isian kepada tiap kepala rumah tangga untuk diisi. Fungsi dari sensus penduduk ini yaitu mengetahui keseluruhan jumlah penduduk, mengetahui persebaran penduduk, memperoleh informasi mengenai migrasi penduduk, mengetahui karakteristik penduduk daerah sekitar seperti tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dan umur. Menginjak ke gambar kedua,
yang tengah, yaitu gambar akte kelahiran. Mengapa saya kasih gambar akte kelahiran? Nah, akte kelahiran ini merupakan contoh dari registrasi penduduk. Registrasi penduduk ini berkaitan dengan komponen penduduk yang dinamis seperti kelahiran, kematian, migrasi penduduk, perkawinan, dan perceraian. Komponen-komponen ini cepat berubah sehingga diperlukan registrasi penduduk yang dapat diperbarui setiap saat. Berbeda dengan sensus penduduk, registrasi penduduk lebih bersifat pasif. Registrasi penduduk dianggap pasif karena dilakukan oleh perwakilan keluarga dari kepala keluarga yang tengah mengalami peristiwa tertentu seperti kelahiran atau kematian. Beberapa contoh ketidaklengkapan pelaporan tersebut adalah sebagai berikut. Seorang bayi lahir beberapa menit kemudian meninggal dunia. Seharusnya hal tersebut dicatatkan sebagai peristiwa kelahiran dan kematian, tetapi orang tua bayi tersebut tidak melaporkan. Yang kedua, jarak kantor desa terlalu jauh dari rumah penduduk yang melahirkan sehingga tidak dapat dilaporkan. Dalam registrasi penduduk boleh mencatatkan peristiwa-peristiwa demografi. Yang ketiga, ada gambar Mai Susenas. Nah, Susenas adalah contoh dari survei penduduk. Survei penduduk ini memiliki arti, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel atau hanya mencacah sebagian penduduk. Survei dapat dilaksanakan kapan saja sesuai kebutuhan. Contohnya, survei dilaksanakan BPS adalah survei sosial ekonomi Susenas. Nah, seperti yang saya contohkan pada gambar ketiga. Dan survei penduduk antar sensus, atau yang dinamakan SUPAS. Susenas ini merupakan survei yang memiliki cakupan data sosial paling luas. Nah, bisa dilihat dari gambar ketiga, terdapat data listrik, PDAM, biaya pendidikan, BPJS, berobat jalan, rawat inap, KB, imunisasi, dan lain-lain. Lanjut ke slide berikutnya. Kita ke sorotan lain, Saudara. Untuk pertama kali setiap 10 tahunan, sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik akan memakai metode yang berbeda. Jika selama 70 tahun terakhir sensus dilakukan secara konvensional, tahun depan sudah pakai online. Data kependudukan di Indonesia diharapkan semakin akurat. Tujuannya agar segala kebijakan pemerintah tidak meleset. Salah satu caranya dilakukan melalui sensus penduduk. Ada yang berbeda dengan sensus penduduk tahun depan. Badan Pusat Statistik akan melakukan secara online alias real time dengan target partisipasi hingga 23%. Sensus akan dilakukan secara bertahap yaitu 2 tahun. Basis data yang dipakai adalah angka Dukcapil. Dari jumlah penduduk 267 juta jiwa, di tahun 2020 BPS akan mengambil sampel dan melakukan survei lewat 19 pertanyaan. Kemudian di tahun 2021, sampel yang sama akan disurvei kembali dengan 82 pertanyaan. Hasil sensus nanti akan langsung terhubung ke sistem di sejumlah kementerian agar tidak ada perbedaan data. Karena kemarin pada waktu kita rapat lintas kementerian, seluruh bantuan sosial nanti data dasarnya harus berdasarkan NIK. Jadi itu nanti akan nyambung ke teman-teman di Kemensos dengan berbagai kebijakan di rancang oleh Bappenas dan sebagainya. Harapannya ke sana, tetapi tentu butuh waktu ya. Butuh waktu kita mulai dari sensus penduduk ini. Menurut pengamat kebijakan publik, perbedaan data kependudukan antara BPS dan kementerian yang selama ini terjadi menghambat proses distribusi kebijakan pemerintah pusat. Kalau kembali ke data, ya BPS yang dipakai. Perkara dia nanti mau pakai implementasi sendiri terserah. Tapi sekali lagi, hari ini kita tidak punya data yang online basis. Jadi real time, orang mau dia miskin,
Kan miskin itu bisa berubah setiap detik, orang lahir bisa berubah. Makanya data IKTP yang single data itu nggak selesai-selesai, jadinya kacau gini. Karena soal data itu kan dasar untuk pengambilan kebijakan. Ya kan, aturan sudah ada, dasar kebijakan data. Nah kalau datanya nggak pas, ya nggak pas. Petugas BPS berperan memperbarui data kependudukan lewat survei ini dengan menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi nantinya Indonesia punya data jumlah penduduk secara de facto alias berdasar survei dan de jure berdasar NIK. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Di sini sensus penduduk 2020 akan dilakukan secara online. Mengapa dilakukan secara online? Karena di tahun 2020 ini terjadi virus corona atau wabah COVID 2019. Next. Kita masuk ke materi kedua tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini memiliki arti pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Misal, secara geografis, biologis, sosial atau ekonomi. Komposisi penduduk ini penting untuk diketahui karena berbagai susunan dan perubahannya dari masa ke masa dapat ditarik suatu kesimpulan serta dapat digunakan sebagai dasar kebijakan suatu negara terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin akan saya jelaskan ke slide selanjutnya. Nah, komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin terdapat beberapa konsep. Yang pertama ada sex ratio, yang kedua ada angka beban tanggungan atau dependency ratio. Nah, saya menyajikan ada dua rumus. Yang atas kita bahas terlebih dahulu, sex ratio atau rasio jenis kelamin. Sex ratio atau rasio jenis kelamin ini adalah perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Jadi di sini kita bisa tahu tentang rumus sex ratio. SR sama dengan M per F kali K. Keterangannya SR rasio jenis kelamin, M jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah pada waktu tertentu, F jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, K konstanta nilai 100. Nah, besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, rasio jenis kelamin pada saat kelahiran. Yang kedua, pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, pola migrasi antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Yang kedua, terdapat rumus angka beban tanggungan atau yang bisa disebut dependency ratio. Angka beban tanggungan ini adalah milik arti angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif. Secara kasar, angka ini dapat digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara. Nah, di sini kita bisa tahu rumus dari angka beban tanggungan, yaitu DR
sama dengan jumlah penduduk tidak produktif per jumlah penduduk produktif kali K. K konstanta nilai 100. Nah, pertumbuhan penduduk. Kita bisa melihat gambar jumlah penduduk Indonesia 2010 sampai 2035. Nah, di sini perkiraan angka jumlah penduduk Indonesia dari 2020 sampai 2035. Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2020 terus meningkat dari 240 juta sampai 275 juta. Pertumbuhan penduduk memiliki arti keseimbangan dinamis antara faktor-faktor yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor pertumbuhan penduduk, kelahiran, dan kematian tergolong faktor alami, sedangkan migrasi tergolong faktor non-alami. Yang pertama, ada dua rumus. Yang pertama, ada pertumbuhan penduduk alami menggunakan rumus T sama dengan kurung buka L dikurangi M kurung tutup. T yaitu pertumbuhan penduduk, L jumlah kelahiran, dan M jumlah kematian. Yang kedua, terdapat pertumbuhan penduduk total. Dengan rumus T total sama dengan L dikurangi M kurung tutup ditambah kurung buka I dikurangi E. L yaitu jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi, dan E jumlah emigrasi. Nah, pertumbuhan penduduk total ini memperhitungkan jumlah penduduk yang melakukan migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Selanjutnya ada proyeksi penduduk. Nah, jumlah penduduk di masa yang akan datang dapat diperkirakan atau diproyeksikan. Seperti pada gambar yang pertama saya tunjukkan pada pertumbuhan penduduk. Sekarang saya akan menunjukkan gambar proyeksi jumlah penduduk yang bisa kita lihat pada sisi kiri. Pada tahun 2021, penduduk di Indonesia diproyeksikan akan bertambah hingga 300 juta sampai dengan tahun 2035. Jumlah penduduk di masa yang akan datang dapat diperkirakan atau diproyeksikan. Informasi mengenai perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Nah, di sisi kanan saya menyajikan rumus tentang proyeksi penduduk, yaitu PN sama dengan P0 kurung buka 1 ditambah R kurung tutup kali N. BN jumlah penduduk pada tahun ke N, atau jumlah penduduk pada tahun yang akan kita hitung. P0 jumlah penduduk pada tahun ke-0 atau tahun dasar. N jumlah tahun antara ke-0 hingga tahun yang akan kita hitung. R sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun. Selanjutnya, kelahiran natalitas. Nah,
Kelahiran merupakan salah satu faktor kependudukan yang bersifat menambah jumlah penduduk. Tingkat kelahiran bergantung pada jumlah pasangan usia subur dan jumlah bayi yang dilahirkan. Kelahiran bayi dapat dibedakan menjadi bayi lahir hidup dan bayi lahir mati. Bayi dikatakan lahir hidup apabila mempunyai tanda-tanda kehidupan, misal bernafas, ada gerakan otot, dan ada denyut jantung. Terdapat beberapa faktor yang mendukung kelahiran: pronatalitas dan menghambat kelahiran, antinatalitas. Antara lain, faktor-faktor pronatalitas terdapat kawin usia muda, tingkat kesehatan, anggapan banyak anak banyak rezeki. Sedangkan faktor-faktor antinatalitas ada pembatasan usia menikah, kedua program keluarga bencana, pembatasan tunjangan anak, anak merupakan beban. Selanjutnya, persebaran dan kepadatan penduduk. Persebaran penduduk adalah hasil dari penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Kepadatan penduduk ini adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk untuk setiap satuan luas pada suatu wilayah atau negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk atau kepadatan penduduk pada tiap daerah, yaitu yang pertama, pada sisi kiri terdapat faktor fisiografis. Nah, di sini penduduk selalu memilih tempat tinggal atau lokasi yang baik. Strategis terdapat tanah yang subur, aman, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat faktor biologis. Tingkat pertumbuhan penduduk di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan jumlah perkawinan. Nah, di sini saya menyajikan gambar tentang persentase perkawinan yang tercatat di tahun 2018 pada daerah Jakarta. Yang ketiga, terdapat faktor kebudayaan atau faktor teknologi. Daerah dengan masyarakat memiliki pola pikir modern dan pembangunan fisik yang pesat akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya, kita menginjak ke materi yang ketiga, yaitu pengertian, yaitu tentang bonus demografi. Bonus demografi ini memiliki pengertian, yaitu fenomena penambahan jumlah penduduk usia kerja yang membawa keuntungan bagi perekonomian. Bonus demografi dapat didefinisikan sebagai sebuah penambahan penduduk pada kelompok usia kerja yang walaupun meningkatnya jumlah penduduk total dipandang sebagai sebuah keuntungan yang tidak terelakkan. Nah, di sini saya menyajikan gambar tentang demografi di Indonesia. Pada tahun 2010, penduduk di Indonesia sekitar 238,5 juta, sedangkan perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2045 meningkat drastis dengan jumlah 318,7 juta. Sedangkan rasio ketergantungan mencapai titik terendah pada periode 2028 sampai 2031. Peluang bonus demografi dan bonus demografi kedua. Kondisi yang diharapkan, yang pertama, pembangunan berpusat pada manusia, pemanfaatan bonus demografi dan bonus demografi kedua, pengendalian urbanisasi dan pengelolaan migrasi, pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang seimbang, perlindungan sosial yang komprehensif dan berkelanjutan, peran strategis penduduk produktif Indonesia dalam pembangunan internasional, terjaganya nilai-nilai keluarga dan hubungan yang erat antar generasi. Sumber data ini saya peroleh dari perhitungan produksi penduduk Indonesia 2010 sampai 2045.
Nah, di sini saya menyajikan gambar tentang dampak dari bonus demografi. Dampak positif dari demografi bisa kita lihat pada gambar 31. Salah satunya adalah memacu pertumbuhan ekonomi. Dari memacu pertumbuhan ekonomi, selanjutnya terdapat pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik maupun sosial ekonomi. Selanjutnya merubah pola pikir generasi muda menerus bangsa menjadi lebih kreatif, merangsang penanaman modal lebih baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari gambar kanan terdapat banyak orang yang ingin mendaftarkan kerja. Jika bonus demografi tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia, bonus demografi akan memberikan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya salah satunya adalah pengangguran yang merajalela. Persoalan penduduk sangat berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Yang ketiga, tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga kerja asing apabila penduduk tidak mempunyai skill yang baik. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi tentang pada rentang waktu tahun 2020 hingga bonus 2030. Komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif yang akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar diskusi publik bonus demografi Indonesia yang berfokus pada perspektif pemuda menghadapi tantangan pada tahun 2020 mendatang. Bonus demografi merupakan sebuah keadaan di mana jumlah usia angkatan kerja dengan rentang usia 15 hingga 64 tahun lebih mendominasi. Diperkirakan pada tahun 2020-2030, jumlah penduduk dengan usia produktif ini mencapai 70% dan 30% lainnya adalah penduduk berusia tidak produktif yang berada di bawah 14 tahun serta di atas 65 tahun. Dihadiri oleh ratusan pemuda dari berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda, Kepala BKKBN Sigit Priyohutomo yakin pemuda Indonesia siap untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih kreatif dalam berkarya. Saya pikir kesiapan sudah menjadi lebih baik, struktur pendidikan kita sudah didorong terus supaya mereka tidak berhenti berpendidikan di tengah jalan, ya, sampai SMA kita upayakan mereka itu untuk bisa dijamin untuk pendidikannya sampai universitas, bahkan sekarang pun sudah menjadi supporting dari pemerintah itu sudah menjadi sangat kuat. Kemudian penyiapan mereka untuk bekerja, ya, dan kemudian juga kita tingkatkan usia pernikahan untuk ini, jangan di bawah 21 tahun, kita dorong kemudian di atas 21 tahun. Pemuda Indonesia pun perlu bersiap menghadapi bonus demografi ini. Peningkatan kemampuan dan kompetensi sangat diperlukan untuk dapat bersaing di kancah internasional. Ketua Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KBKK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Nevi Ervina mengatakan pendidikan menjadi salah satu sektor penting yang perlu diperhatikan. Saya yakin pemerintah akan concern untuk menjadikan bonus demografi ataupun ledakan penduduk produktif di tahun yang akan mendatang. Saya yakin Indonesia akan menjadi negara superpower. Sudah siaplah menjadi negara yang luar biasa di tahun 2030. Melalui gelaran diskusi publik ini diharapkan pemuda Indonesia dapat lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dan informasi serta bersatu dalam menggaungkan semangat Sumpah Pemuda. Sehingga bonus demografi dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan sumber daya manusia yang lebih berdaya saing. Dari KNPI dan teman-teman OKP ini. Nah, dari video yang sudah saya sajikan,
jika bonus demografi tidak dimanfaatkan oleh negara Indonesia dan oleh masyarakat Indonesia, maka bonus demografi ini akan berdampak negatif, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke. Kita memasuki materi yang keempat tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Nah, kualitas penduduk ini memiliki arti pengertian, yaitu kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik, serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan dasar untuk membangun kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia. Kualitas penduduk adalah tingkat atau taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sedangkan indeks pembangunan manusia ini memiliki manfaat. Menurut Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia memiliki beberapa manfaat. Nah, indeks pembangunan ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, atau penduduk. Yang kedua, dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, indeks pembangunan ini merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, indeks pembangunan juga digunakan sebagai salah satu alokator atau dapat sebagai penentu dana alokasi umum. Nah, faktor-faktor kualitas penduduk, yaitu yang pertama, kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan. Pada gambar sisi kiri pertama, kita bisa melihat gambar tingkat pendidikan suatu penduduk atau masyarakat. Nah, beberapa hal atau beberapa tingkat pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk mengolah sumber daya alam dengan baik. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Sebagian penduduk masih menganggap bahwa bersekolah itu tidak penting untuk bekal hidup. Seorang anak cukup melanjutkan pekerjaan orang tuanya saja secara turun-menurun, tidak membutuhkan pendidikan atau menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Yang kedua, ada pendapatan penduduk yang rendah, menyebabkan anak tidak bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan. Yang ketiga, tidak meratanya ketersediaan sarana pendidikan. Sarana pendidikan ini yang dimaksud gedung sekolah, ruang kelas, buku pelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, pada gambar kedua, bisa kita lihat saya menunjukkan grafik tentang umur harapan hidup saat lahir pada tahun 2010 sampai 2018. Nah, salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas penduduk ini adalah tingkat kesehatan. Pada suatu negara dikatakan berkualitas tinggi apabila tingkat kesehatannya juga tinggi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan penduduk Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kesehatan penduduk antara lain dipengaruhi oleh faktor kualitas makanan, lingkungan, pola hidup, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga medis. Pada gambar 6, yaitu kualitas pada gambar yang ketiga terdapat gambar uang, yaitu yang memiliki arti kualitas penduduk menurut pendapatan.
Setiap manusia memerlukan sandang dan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sandang dan pangan dapat diperoleh melalui bekerja atau berusaha. Besar penghasilan dapat mempengaruhi taraf hidup seseorang. Makin tinggi penghasilan, makin tinggi pula taraf hidup seseorang. Taraf hidup suatu negara dipengaruhi oleh pendapatan rata-rata per kapita negara tersebut. Nah, di sini saya menyajikan tentang rumus cara menghitung indeks komponen. Yang pertama ada rumus dimensi kesehatan. Bisa kita lihat bersama-sama. I kesehatan sama dengan angka harapan hidup dikurangi angka harapan hidup minimal per angka harapan hidup maksimal dikurangi angka harapan hidup minimal. Selanjutnya, dimensi pengeluaran. Kita bisa mengetahui dimensi pengeluaran dengan rumus I sama dengan indeks pengeluaran dikurangi indeks pengeluaran minimal per indeks pengeluaran maksimal dikurangi indeks pengeluaran minimal. Selanjutnya ada dimensi pendidikan. Yang pertama, indeks komponen harapan lama sekolah sama dengan harapan lama sekolah dikurangi harapan lama sekolah minimal per harapan lama sekolah maksimal dikurangi harapan lama sekolah minimal. Yang kedua, terdapat rumus indeks rata-rata lama sekolah dikurangi rata-rata lama sekolah dikurangi rata-rata lama sekolah minimal per rata-rata lama sekolah maksimal dikurangi rata-rata lama sekolah minimal. Nah, seluruh dimensi pendidikan bisa dihitung dari indeks pendidikan sama dengan indeks harapan lama sekolah ditambah rata-rata lama sekolah per 2. Nah, setelah kita menghitung dari dimensi yang ketiga tadi, ada dimensi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran, kita bisa tahu rumus dari indeks pembangunan manusia, yaitu N akar indeks kesehatan kali indeks pendidikan kali indeks pengeluaran kali 100. Di sini saya menyajikan video tentang indeks pembangunan Halo manusia. pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Fakta Data kembali menemani Anda. Program yang mengulas berbagai berita, tren, dan fenomena lewat sederet angka. Kali ini Fakta Data mengupas indeks pembangunan manusia kota termahal se-Asia, serta deretan kampus top. Bersama saya, Cakri Miller. Laporan Indeks Pembangunan Manusia 2016 baru saja dipublikasikan di semua negara, termasuk Indonesia. Hasilnya mengejutkan. Posisi Indonesia merosot di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil. Apa yang terjadi? Simak fakta data berikut. United Nations Development Program UNDP akhir Maret 2017 lalu merilis laporan pembangunan manusia 2016 yang berjudul Pembangunan Manusia untuk Semua. Nilai Human Development Index Indonesia untuk tahun 2015 adalah 0,689. Ini menempatkan posisi Indonesia pada 2016 merosot menjadi peringkat ke-113 dari total 188 negara yang diukur. Posisi ini merosot dari peringkat 110 di tahun 2015, meski ini artinya sama-sama dalam kategori capaian menengah. Tingkat kategori yang ada adalah sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Sementara pada tahun 1990, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia sebesar 0,528. Artinya ada kenaikan IPM dalam rentang 1990 sampai 2015 sebesar 30,5%. Apa saja yang meningkat dalam rentang 25 tahun itu?
Angka harapan hidup di Indonesia meningkat 5,8 tahun. Rata-rata lama bersekolah yang sudah dijalani oleh orang berusia 25 tahun ke atas meningkat 4,6 tahun. Harapan lama bersekolah untuk anak-anak meningkat 2,8 tahun. Tapi bila faktor kesenjangan diperhitungkan, nilai IPM ini menurun ke 0,563 atau turun 18,2%. Rata-rata penurunan akibat kesenjangan di negara-negara Asia Timur dan Pasifik adalah 19,3%. Artinya, kesenjangan di Indonesia sedikit lebih baik dari negara-negara di Asia Timur dan Pasifik. Tapi yang jelas, bila dibandingkan dengan IPM dalam Laporan Pembangunan Manusia 2015, peringkat Indonesia jelas turun. Dan merosotnya posisi Indonesia ini terjadi justru ketika pertumbuhan ekonomi di negeri ini stabil pada kisaran 5%. Sementara banyak negara dengan ekonomi bertumbuh seperti Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Penurunan peringkat juga terjadi di tengah gencarnya pemerintah mendorong layanan kesehatan melalui asuransi kesehatan nasional. Juga di tengah semangat memperbaiki kualitas pendidikan dengan meningkatkan anggaran. Lalu mengapa posisi Indonesia justru turun dalam peringkat Indeks Pembangunan Manusia 2016? IPM atau Human Development Index pada dasarnya adalah gambaran yang menjelaskan bagaimana warga bisa mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada 1990 dan dipublikasikan berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Ini tentang meluaskan kebebasan hingga tiap orang dapat membuat pilihan sesuai keinginan. Dua aspek penting dari kebebasan itu yaitu kebebasan untuk menjadi sejahtera yang dicerminkan berfungsinya tiap orang. Misalnya untuk hidup bahagia mendapat cukup gizi, hidup sehat, memiliki harga diri, diterima di komunitasnya. Ini disertai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu semua. Lalu kebebasan kedua adalah kebebasan untuk bertindak dan menentukan pilihan. Kedua bentuk kebebasan ini bersifat absolut. Pembangunan manusia merupakan suatu proses sekaligus tujuan sehingga memiliki sebuah hasil. Artinya warga harus terlibat dalam proses pembangunan serta dapat ikut serta memperbaiki proses yang memengaruhi kualitas hidup mereka. Karena itu pertumbuhan ekonomi sangat penting, tapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas pembangunan manusia. IPM mengukur 3 dimensi. Pertama, umur harapan hidup saat lahir. Karena ini menggambarkan kemampuan seseorang untuk hidup sehat dan berusia panjang. Kedua, rata-rata lama bersekolah dan harapan lama bersekolah. Ini mencerminkan kemampuan mendapatkan pengetahuan. Sementara pertumbuhan ekonomi dicerminkan melalui pendapatan nasional bruto per orang, yaitu gambaran kemampuan untuk memenuhi kehidupan layak yang memenuhi standar. IPM juga memasukkan 4 indikator campuran lain untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh. Indeks ketimpangan mengurangi nilai IPM sebesar ketimpangan yang terjadi. Indeks pembangunan gender (IPJ) membandingkan nilai IPM laki-laki dan perempuan. Indeks ketimpangan gender memberi tekanan pada pemberdayaan perempuan. Sedang indeks kemiskinan multidimensi mengukur dimensi kemiskinan selain di luar ekonomi. Nah, mengapa nilai IPM Indonesia merosot ke peringkat 113? Penyebabnya adalah belum teratasinya ketimpangan. Ketimpangan kemakmuran sudah sering diwacanakan. Human Development Report 2016 berfokus untuk memastikan tidak seorang pun tertinggal dalam pembangunan manusia. Ini sesuai visi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Laporan ini menganalisa siapa saja yang telah tertinggal dalam kemajuan pembangunan dan mengapa. Telah ada kemajuan pembangunan yang cukup signifikan dalam 25 tahun terakhir, tapi kemajuan belum merata. Banyak kesenjangan di antara tingkat sosioekonomi, kelompok etnis, antara masyarakat kota dan desa, antara perempuan dan laki-laki. Di Indonesia, puluhan juta orang masih belum bisa mencapai potensi maksimalnya karena kekurangan beragam faktor dalam pembangunan manusia, seperti kesehatan dan pendidikan. Akhir 2015, laporan Bank Dunia telah mengingatkan ketimpangan di Indonesia, termasuk yang tertinggi di Asia Timur. Ini terjadi di tengah capaian dalam mengurangi jumlah orang miskin sejak 2005. Yang mendapat manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi hanya 20% penduduk. Sementara 204 juta penduduk belum merasakannya. Merujuk data Bank Dunia antara 2003 dan 2010, sebanyak 10% orang terkaya Indonesia meningkat konsumsinya sebesar 6%. Sementara penduduk miskin hanya 2%. Jadi semua lapisan mengalami peningkatan konsumsi tetapi kecepatannya terpaut jauh.
Yang juga perlu dicermati dalam laporan IPM 2016 adalah ketimpangan gender. Ini bila Indonesia tidak mau terjebak dalam perangkap negara berpenghasilan menengah. Perempuan adalah separuh dari jumlah penduduk, tetapi potensinya belum dikembangkan penuh dibandingkan laki-laki. Penyebabnya mulai dari perbedaan kesempatan dan akses pada sumber daya. IPM 2015 untuk laki-laki adalah 0,712 dan perempuan hanya 0,66. IPJ kita kalah dari Tiongkok yaitu 0,954. Bahkan Filipina yang mencapai 1,001. Oke, kita lanjut ke mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk memiliki artian mobilitas penduduk adalah pergerakan atau perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di suatu daerah atau di suatu negara. Nah, mobilitas penduduk ini terdapat mobilitas permanen dan non-permanen. Kita membahas mobilitas non-permanen terlebih dahulu ya. Mobilitas non-permanen bagi menjadi dua, ada komutasi dan sirkulasi. Komutasi ini memiliki pengertian perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama. Sebagai contoh, banyak penduduk dari daerah sekitar Jakarta tinggal di wilayah sekitar Jakarta seperti Bogor, dan pada pagi hari penduduk dari wilayah sekitar Jakarta berangkat bekerja ke Jakarta dan sore malam harinya mereka kembali. Sedangkan sirkulasi adalah mobilitas penduduk sementara. Ada juga yang melakukan dengan menginap di tempat tujuan atau sering disebut mobilitas non-permanen musiman. Waktu yang dibutuhkan cukup berbeda-beda. Ada yang beberapa hari, ada yang bahkan memerlukan waktu yang lama. Mereka tidak pulang pada hari yang sama, tetapi harus menginap di tempat tujuan. Contohnya saja kuliah. Ada beberapa mahasiswa yang memiliki tempat tinggal di Sidoarjo, lalu mereka berangkat kuliah ke Surabaya untuk melakukan pembelajaran perkuliahan. Selanjutnya mereka kembali pulang ke Sidoarjo. Selanjutnya kita membahas tentang mobilitas permanen. Nah, mobilitas permanen ini ada dua, yaitu urbanisasi dan transmigrasi. Urbanisasi ini memiliki pengertian perpindahan penduduk dari desa ke kota atau peningkatan proporsi penduduk kota. Urbanisasi terjadi ketika adanya ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Akibatnya penduduk desa banyak yang tertarik untuk pindah ke kota. Sedangkan transmigrasi memiliki pengertian yaitu perpindahan penduduk dari wilayah berpenduduk padat ke wilayah penduduk jarang. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keseimbangan penyebaran penduduk, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produksi, serta meningkatkan pendapatan. Tujuan transmigrasi ini yaitu meratakan persebaran penduduk, memperkuat pertahanan keamanan sosial nasional, meningkatkan taraf hidup penduduk, memanfaatkan sumber daya alam yang dikelola. Selain sebagai solusi pemerataan penduduk, transmigrasi juga memiliki dampak bagi warga asli. Salah satunya persoalan lahan garapan di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Kadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga merasa banyak lahan negara yang seharusnya dikelola warga asli kini dikuasai oleh pendatang yang dijadikan sebagai perkebunan sawit.
Minimnya perhatian dari pemerintah setempat menjadikan desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara, kian miskin dan tertinggal. Kehidupan warganya sangat memprihatinkan. Ada banyak persoalan yang dihadapi warga desa ini, mulai dari buruknya infrastruktur jalan dan juga air bersih, hingga persoalan pemanfaatan lahan pertanian yang banyak dikuasai oleh pendatang. Ketiadaan lahan membuat warga asli tidak bisa bercocok tanam. Mereka pun terpaksa bekerja serabutan. Akibatnya, warga setempat harus terkurung dalam kemiskinan. Untuk saat sekarang ini kami tidak dapat lahan lagi, Pak. Pekerjaan lain pun tidak ada? Pekerjaan lain pun tidak ada. Hanya pekerjaan mocok-mocok lah, Pak. Ini memang sangat menggantungkan pada lahan, tapi justru lahannya udah nggak ada ya? Memang nggak ada lagi, Pak. Iya, Pak. Air mandi kami pun dari sungai itulah. Apa harapan? Harapan kami ya, tolonglah diperhatikan desa kami. Persoalan lahan garapan yang banyak dikuasai oleh pendatang diakui oleh warga desa setempat sudah lama terjadi. Penyebabnya adalah program transmigrasi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Tokoh masyarakat setempat, Wirdansyah Nasution, mengatakan semenjak program transmigrasi, banyak lahan negara yang seharusnya dikelola oleh warga asli kini dikuasai oleh pendatang dan dijadikan sebagai perkebunan sawit. Bahkan warga mengaku menemukan sejumlah nama pejabat daerah dan pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat tanah garapan. Inilah Pak yang saya sayangkan. Menurut kami ini penduduk Teran ini tidak lagi murni, Pak. Karena sudah banyak ketimpangan-ketimpangan dan kesenjangan-kesenjangan. Karena yang wajar mendapat transmigrasi ini diberikan kepada yang tidak wajar. Warga berharap pemerintah meninjau ulang program transmigrasi di desa mereka. Selain itu, warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian terutama pembangunan infrastruktur desa. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Nah, di sini transmigrasi menimbulkan dampak negatif bagi daerah pedesaan. Salah satunya pembangunan di desa mengalami hambatan dan desa kekurangan tenaga kerja sehingga banyak lahan pertanian yang tidak terurus dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak-pihak yang merasa dirinya ingin diuntungkan. Selanjutnya kita membahas tentang tenaga kerja. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan, yaitu yang pertama berdasarkan penduduknya. Gambar di kiri yaitu terdapat gambar tenaga kerja yang bisa diartikan seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Gambar kanan yaitu gambar lansia atau contoh bukan tenaga kerja. Bukan tenaga kerja memiliki pengertian mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Contohnya saja lansia, terus anak yang masih balita, dan anak-anak. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan batasan kerja. Ada dua, ada angkatan kerja yang pertama. Angkatan kerja memiliki pengertian penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja bisa kita lihat contohnya saja ada mahasiswa. Bukan angkatan kerja memiliki pengertian mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah. Yang ketiga, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitas.
Nah, di sisi kiri gambar pertama ada tenaga kerja terdidik. Salah satunya adalah guru. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu. Yang kedua, terdapat tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang. Contohnya pada gambar yaitu ada mekanik dan contoh lainnya adalah apoteker. Gambar selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Tenaga kerja ini tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya saja pada gambar bisa kita lihat yaitu kuli bangunan atau kuli panggul. Selanjutnya ada masalah dalam ketenaga kerjaan. Pada gambar yang saya sajikan terdapat bertuliskan hapus outsourcing. Nah, beberapa masalah utama ketenaga kerjaan yaitu yang pertama adanya praktek outsourcing. Yang kedua masalah pengangguran, masalah pendidikan dan komposisi, masalah sistem pengawasan tenaga kerja, masalah jaminan sosial tenaga kerja. Nah, cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu yang pertama mengadakan transmigrasi ke daerah-daerah terpencil, yang kedua mengadakan pelatihan kerja, mendirikan sekolah menengah kejuruan, mengadakan peralihan manajerial, membuat kebijakan yang dapat mengenal ketenaga kerjaan dan lain-lain. Kita masuk ke materi ke-6 yaitu permasalahan kependudukan. Nah, masalah kependudukan di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan 3 variabel kependudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Nah, kita bisa melihat gambar yang pertama terdapat kemiskinan dan gambar kedua terdapat kriminalitas. Di sini permasalahan kependudukan sangatlah bermasalah. Meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahun menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan. Yang pertama yaitu kemiskinan, kriminalitas yang setiap tahun makin bertambah, jumlah penduduk yang sangat besar, dan munculnya pemukiman dengan rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah, upaya penanggulangan dari masalah-masalah kependudukan ini yaitu melaksanakan program transmigrasi, melaksanakan program pemerataan pembangunan, dan menambah sarana prasarana umum seperti transportasi dan pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat yaitu melakukan peningkatan kualitas lingkungan dan kerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, melakukan pemerataan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, dan memproduksi obat generik bagi masyarakat. Sekian dulu PowerPoint yang saya sajikan dengan tema dinamika kependudukan di Indonesia pada KD 3.5 kelas 11 semester genap. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dulu, wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.